wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suparmi, guru biologi SMK Taruna Parma, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Hari ini saya akan melakukan aksi 3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi, Bu. Gimana hari ini kalian semangat? Semangat. Sudah siap, Dok? Beramai. Ibu absen ya. Tadi katanya ketuanya nggak masuk. Jadi Abdul Fatah, Adik Anita, Vina. Hari Minggu kemarin apa dek? Interaksi antar makhluk hidup. Jadi kalau kita belajar minggu kemarin tentang interaksi antar makhluk hidup, ada yang masih ingat interaksi antar makhluk hidup itu apa saja? Ada simbiosis, kompetisi, Bingung antara simbiosis, parasitisme, dan kompetisi. simbiosis, parasitisme, sama kompetisi. Ya, sebelum ibu jawab, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Anita? Ayo, salah nggak apa-apa? Ya, Endah ya. Oke, jadi pengertian dari simbiosis yang satunya demikian. Sedangkan pengertian dari kompetisi adalah hubungan antara dua individu yang saling bersaing merebutkan makanan yang sama dalam satu wilayah. Oke, terima kasih Endah. Jadi, benar ada antara kompetisi sama simbiosis, parasitisme. Kalau parasitisme jelas ada yang untung, ada yang rugi. Tapi kalau kompetisi itu nggak selamanya itu ada yang untung. Bisa juga ada dua individu nih saling berebut makanan yang sama. Bisa nggak dua-duanya lupa? Bisa. Apakah satu memaksa satunya? Tidak. Tapi mereka itu cuma berebut untuk merebutkan makanan yang sama. Udah jelas tadi? Melalui kegiatan diskusi, peserta dapat menjelaskan rantai makanan dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi juga, siswa peserta didik dapat membandingkan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Yang ketiga, peserta didik dapat membandingkan piramida ekologi. Terus yang keempat, peserta dapat menganalisa apabila aliran energi dapat berubah. Ya, jadi misalnya aliran energinya ada satu yang meningkat atau satu menurun. Nanti kalian analisa. Yang terakhir, setelah kalian berdiskusi, kalian dapat mengkomunikasikan ke depan kelas. Jadi kalian dapat presentasi di depan kelas. Nanti kalian kemukakan hasil dari diskusi yang ada di kelompok kalian. Poin penilaian tentang sikap, keterampilan, pengetahuan. Jadi tidak hanya fokus ke nilai evaluasi saja. Sikap kalian juga dinilai, keterampilan kalian juga dinilai. Untuk sikap itu dari kalian mulai pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Ya, sikap kalian ada yang tidur. Di sini ada yang suka tidur di kelas tidak? Ada. Sekarang kita masuk ke bagian inti dari proses pembelajaran hari ini. Yaitu pertama, kita harus kenali masalah yang ada di sekitar kita. Tolong diamati ya.
biomasa. Jadi total dari seluruh ekosistem nanti ditaruh di situ. Dulunya ikutin yang ibu katakan. Botol, 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 bola, 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 botol. Oke ya? Ada berapa botol? Berapa? Berapa? 6? Kurang konsentrasi. Ada berapa botol? Ada berapa botol? Ada berapa botol? 3. Kurang konsentrasi. Ada berapa botol? 5 botol. Kurang konsentrasi lagi. Oke. Ada berapa bola? Ada berapa bola? Ada berapa botol? Oke, bagus. Jadi kan cluenya tadi apa toh? Nah, hari ini spesial dari kelompok 1 dulu. Dengan seperti apa yang akan terjadi? Gambar 1, rantai makanan di laut, fitoplankton, zooplankton, udang, ikan tuna, singa laut mati dimakan pengurai. Gambar kedua, rantai makanan di darat, yaitu rumput, belalang, katak, ulat, jamur. Gambar 3, jaring-jaring makanan. Nomor 1, melalui usaha mengamati gambar aliran energi dalam ekosistem di atas, jelaskan perbedaan dari rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan, sedangkan jaring-jaring makanan kumpulan dari rantai makanan. Buatlah rantai makanan atau jaring-jaring makanan pada ekosistem terumbu karang. Lakukan analisis untuk mencoba memecahkan masalah berikut. A. Jelaskan bagaimana proses terjadinya. Ya, Rizkiana. Apabila kita bukan tinggal di daerah pantai, laut, bagaimana cara kita mengubah agar terumbu karang tidak semakin parah? Untuk ikut serta dalam menjaga terumbu karang. Ini pertanyaannya. Oke. Menurut kelompok kami itu walaupun kita tidak tinggal di daerah pantai atau laut, kita masih bisa ikut serta untuk menjaga terumbu karang tadi dengan cara ketika kita berkunjung, ketika kita berwisata, kita tidak membuang sampah sembarangan, kita tidak mengambil hal yang bukan hak kita, seperti hal-hal yang mungkin. Kalian sudah melakukan presentasi, semuanya sudah, kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah. Semua melakukan presentasi dengan baik, tepuk tangan buat kita semua. Sumber energi utama dalam kehidupan adalah sinar matahari. Sebagian dari energi cahaya matahari digunakan oleh produsen. Misalnya adalah tumbuhan hijau untuk melakukan proses fotosintesis dan menghasilkan energi dalam bentuk bahan makanan, yaitu karbohidrat. Kemudian karbohidrat tersebut digunakan oleh produsen untuk melakukan proses metabolisme. Sebagian energi tersebut lepas dalam bentuk panas. Kemudian energi dan nutrien yang terdapat pada produsen dapat pindah ke konsumen melalui proses dimakan. Setelah nutrien dan energi pindah ke konsumen, konsumen menggunakan energi tersebut untuk melakukan proses metabolisme. Dan sebagian energi lepas dalam bentuk panas dari tubuh konsumen. Selanjutnya, apabila produsen dan konsumen mati dapat diuraikan oleh dekomposer, misalnya jamur dan bakteri. Dalam proses dekomposisi ini, dekomposer juga dapat melepaskan panas ke lingkungan. Yang pertama, makanannya semua itu belum tentu masuk kita makan. Misalnya
bisa jadi energinya itu digunakan untuk beraktivitas. Jadi setelah kalian makan nih, kalian beraktivitas, otomatis energi keluar atau tidak? Keluar, jadi berkurang gitu ya. Energi dari bawah ke atas semakin lama semakin berkurang. Oke, untuk pembelajaran hari ini tinggal terakhir kita melakukan proses evaluasi ya. Evaluasi, ayo keluarkan kertas. Pembelajaran selanjutnya ya deh. Jadi hari ini tadi kita belajar tentang aliran energi. Kemarin kita belajar tentang interaksi antar makhluk hidup. Terus minggu depan juga akan belajar tentang ekosistem ya. Jadi tentang ekosistem itu rusak atau tidaknya. Kalian mempelajari ekosistem dari A sampai Z biar semua paham dan mencintai ekosistemnya. Sebelum ibu akhiri kita berdoa terlebih dahulu. Monggo kan kita mulai berdoa.